Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Amelia Skabi Fadila, saya dari kelas 1C. NIM saya adalah 2423290062. Yang terhormat kepada Ibu Yuli Haryati MPD sebagai dosen dasar-dasar pendidikan. Perkembangan kurikulum di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pertama kali diterapkan pada tahun 1947. Perubahan-perubahan tersebut terjadi pada masa kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, era reformasi dan setelahnya. Berikut adalah beberapa kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia. Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum pertama setelah Indonesia merdeka yang berfokus pada perbentukan karakter bangsa dan cinta tanah air. Rencana Pelajaran Terurai 1952, kurikulum yang lebih rinci daripada kurikulum sebelumnya. Rencana Pendidikan 1964, kurikulum yang berfokus pada pengembangan kecakapan dasar dan pembagian jam pelajaran berdasarkan kelompok mata pelajaran dasar. 1975, kurikulum yang perkenalkan pendekatan instruksional dalam pembelajaran berpusat pada siswa. Kurikulum 1984, kurikulum yang juga disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum ini berfokus mendorong aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Kurikulum berbasis kompetensi KBK 2004, kurikulum yang menggabungkan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP 2006, kurikulum yang tidak banyak berbeda dari KBK 2004, kurikulum 2013. Kurikulum yang memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap perilaku. Kurikulum Merdeka diperkenalkan oleh Kemenkeu pada bulan Februari 2002 sebagai langkah untuk mengatasi krisis pembelajaran yang cukup lama. Selain itu, kondisi ini diperakibatkan pandemi COVID-19 yang banyak mengubah proses pembelajaran tatap muka menjadi pelajaran jarak jauh. Kurikulum ini berfokus untuk mengasah minat dan bakat anak sedini mungkin, sehingga peserta didik memiliki waktu untuk memahami konsep, menguatkan kompetensi akibat terjadi adaptasi besar-besaran oleh semua elemen sistem pendidikan. Keluarga, masyarakat, dan pemerintah memiliki peran penting dalam pendidikan Indonesia, yaitu keluarga. Sebagai institusi pendidikan pertama, keluarga berperan dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Orang tua berperan sebagai tokoh ini dalam keluarga dengan memperkenalkan dan mengajak anak kepada kehidupan beragama, serta mengajarkan kemandirian. Masyarakat berperan dalam mendukung pendidikan di rumah, berfirman dengan sekolah, dan mengedukasikan hak atas pendidikan. Masyarakat juga dapat berperan dalam mengawasi madrasah, menciptakan suasana yang kondusif bagi pendidikan, memberikan contoh, mengajak atau melarang anak dalam melakukan satu perbuatan, menyediakan tempat pendidikan seperti gedung-gedung museum, perpustakaan, panggung-panggung kesenian, kebun binatang, dan sebagainya. Pemerintah memiliki peran penting dalam membuat kebijakan, menyediakan anggaran, instruktur, dan meningkatkan kualitas tenaga pendidikan. Inovasi penyelenggaraan pendidikan di era digital dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pembelajaran berbasis teknologi. Teknologi dapat digunakan untuk membuat pembelajaran lebih interaktif dan profesional. Contohnya dengan menggunakan aplikasi pembelajaran yang menyesuaikan materi dan metode pembelajaran sesuai dengan tingkat pemahaman dan minat siswa. Smart Classroom dapat membuat pembelajaran lebih hemat waktu dan sumber daya. Siswa juga dapat mengulang pelajaran, berpraktik langsung, dan beradaptasi dengan perubahan teknologi. Akses internet di sekolah dapat memudahkan kegiatan belajar mengajar. Siswa sebagai mengakses berbagai referensi dan sumber belajar yang tidak terbatas. Keberadaan pendidikan agama di sekolah, khususnya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, dapat dijelaskan sebagai bagian dari upaya untuk membentuk karakter siswa yang baik, memperkenalkan nilai-nilai moral, etika, serta membangun sikap toleransi. Penghargaan terhadap perbedaan. Meskipun mata pelajaran bahasa Indonesia berfokus pada pembangunan keterampilan berbahasa, aspek pendidikan agama dapat diintegrasikan dalam pembelajaran untuk memperkaya wawasan siswa mengenai nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam teks-teks sastra atau materi pembelajaran.
Contoh integrasi pendidikan agama dalam bahasa Indonesia. 1. Teks sastra yang mengandung nilai agama. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, siswa seringkali diajak untuk membaca dan menganalisis karya sastra, baik prosa maupun puisi. Beberapa karya sastra Indonesia mengandung nilai-nilai agama dan moral yang dapat dipelajari. Misalnya, teks seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karya Hamka, yang tidak hanya mengandung unsur sosial budaya dan sejarah, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai agama seperti kesabaran, ketulusan, dan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Analis tokoh dan ajaran agama. Ketika menganalisis tokoh dalam cerita, guru dapat mengerjakan karakter tokoh dengan ajaran agama, misalnya dengan cara si bungsu dan mertua. Guru bisa membahas nilai-nilai agama seperti hormat kepada orang tua dan etika dalam keluarga yang sesuai dengan ajaran agama Islam atau agama lainnya. Pelajaran melalui keterampilan menulis. Dalam tugas menulis esai atau cerpen, siswa dapat diminta untuk menulis cerita yang mengandung pesan moral dan agama, seperti cerita tentang kejujuran, tolong-menolong, atau berbuat baik kepada sesama. Hal ini mengajak siswa untuk mengenali nilai-nilai agama melalui karya tulis yang mereka buat. Penggunaan karya sastra sebagai sarana diskusi agama. Selain itu, siswa juga dapat diajak untuk berdiskusi tentang teman agama yang muncul dalam teks yang mereka pelajari. Misalnya dalam pelajaran membuat teks, siswa dan diajak untuk mendiskusikan bagaimana suatu cerita menggambarkan sikap tergolongnya seseorang tokoh atau bagaimana agama mempengaruhi keputusan yang diambil oleh tokoh cerita tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.